Lagi cari apa, Mas? Lagi nyari jawaban. Oh, ada di MK, Mas. Yang bener aja, rugi dong. Sekian lama ku cari dirimu kasih, dari waktu ku cari. Ini parah nih. Hai Samsul, lu ngapain nunduk-nunduk kayak gitu? Nyari apa sih? Saya lagi nyari jawabannya Prof Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Oh, nyari jawaban Prof Mahfud. Emang pertanyaannya tentang apa sih? Saya tanya masalah inflasi hijau, kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu, ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Perancis. Bahaya sekali. Sudah memakan korban. Ya, ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita belajar dari negara maju. Negara maju aja masih ada tantangan-tantangannya. Intinya transisi menuju energi hijau itu harus super hati-hati. Jangan sampai malah membebankan R&D yang mahal, proses transisi yang mahal ini kepada masyarakat, pada rakyat kecil. Itu maksud saya inflasi hijau, Prof Mahfud. Oh, tentang inflasi hijau. Gimana tuh Prof Mahfud? Nggak ada di jawabannya. Momen lucu Pak Prabowo dalam menjawab pertanyaan debat. Tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Terima kasih. Hadirin. Ekspor apa Pak yang mau dikembangkan selain CPO dan tadi? Iya. Ya tadi jawaban saya ada semua. Semuanya, oke, baik. Jadi nggak ada prioritas ya. Pokoknya sebanyak-banyaknya ya Rumput Pak. laut, rumput Oke. laut itu Baik. bisa kita pakai sebagai gantinya pupuk. Oke. Rumput laut bisa kita jadikan BBM. Luar biasa rumput laut. Jadi 21,9. Industri juga nggak mahal. Ya. Industrinya nggak mahal. Sudah dikembangkan di Bali. Kita sudah coba di sini. Baik. Seorang profesor aja kau rendahkan. Apalagi kami nih. Kalau kau udah jadi, rakyat kau rendahkan. Sanggup kau merendahkan orang tua. Seorang profesor. Mana kalau kau udah jadi? Woi bro, ke otak bro. Profesor kau rendahkan. Itulah sebagai apa negara kita bilang. Banyak sumbangannya untuk negara. Profesor, rektor, hakim, merendahkan. Apalagi kami nih, kalau kau udah jadi hal-hal biawak, kau rendahkanlah kami ini terus. Kau suruh kami makan sayur singkong, kau suruh kami makan jagung. Tinggi kali lah setelan kau, biawak, karbitan. Perulah lagi. Om Thomas Lempong,
Thank you. Terima kasih Om Thomas Lembong. Kau sudah berpihak pada siapa? Pada yang benar. I like it. 01. Semoga rakyat bawah semakin sejahtera, semakin makmur. Angguran tak ada lagi. Namanya sekarang kita tamat kuliah semua nganggur. Ada yang coba ASN nyogok pakai duit, ada yang coba tentara nyogok tak jebol. ASN pakai duit tak jebol, masuk tentara pakai duit tak jebol. Itu pengaruh ada orang dalam. Yang ada orang dalam tembus duit lagi jebol lah, hancur lah kayak gitu dunia. Sedikit duit, gaji kami tak naik. Nah, cuma buruh setahun sekali 4.000 perak. Tolonglah Pak Thomas Lembong. Tengok kami ini buruh, cuma makan gaji. Dan skill kami hanya mengandalkan tenaga, keringat. Bisa dibilang tanpa kami mungkin inflasi pun tak ada apa-apanya, pembelian pun tak ada kalau kami tak ada. Pajak kami lagi. Gaji yang di atas 5 juta kena pajak, hancur kita naik pajak. Lepas naik pajak, hancur. Nah, tapi yang pilih yang di orang pajak itu. Kacau klaim. Bayangan kacau klaim begini. Yang sabar aja bang, rakyat akan menanggung pajak yang setinggi-tingginya dan pejabat akan menanggung gaji yang setinggi-tingginya dari Prabowo ketika terpilih menjadi presiden. Yap, semoga sahabat-sahabat terhibur dengan parodi-parodi Prabowo Gibran. Saya kira cukup menggelitik perut, dan juga sentilan para netizen terhadap dua calon presiden dan wakil presiden tersebut. Saya kira dua orang ini memang pasangan yang serasi, sama-sama blow on, sama-sama tidak mempunyai gagasan sama sekali. Yang satunya pelanggar HAM dan juga hanya numpang terhadap nama mertuanya yaitu Soeharto, dan yang satunya yang menjadi wakilnya adalah pelanggar etik, mau ngobok-ngobok konstitusi, dan juga hanya numpang di nama orang tuanya yang sebagai presiden saat ini yaitu Joko Widodo. Saya kira memang mereka berdua ini tidak ada yang bisa diharapkan selain hanya numpang nama terhadap orang-orang yang sudah terlanjur berkuasa seperti Soeharto dan juga Jokowi untuk saat ini. Dan kita patut bersyukur bahwa para netizen semakin hari semakin cerdas, bisa mengamati situasi-situasi yang ada di negara kita yang tercinta, bahwa Indonesia sedang darurat. Orang yang tidak mempunyai kualitas yang baik sedikit pun mampu untuk mencalonkan hanya karena bermodalkan kecurangan-kecurangan yang dilakukan sehingga bisa sampai ke tahap ini. Dan secara kualitas terbongkar setiap sesi debat, mau itu capresnya ataupun wakilnya sama-sama ditelanjangi oleh kubu 01 maupun 03, dan ditambah oleh olok-olokan para netizen. Saya kira sangat menggigit, membuat para pengikut Prabowo Gibran maupun Prabowo Gibran sendiri mendidih darahnya. Dan saya kira kalau Prabowo Gibran memang betul-betul terpilih, maka dia akan menjadi sosok yang menakutkan bagi sebagian besar rakyat Indonesia yang biasa disebut sebagai netizen. Dan tentu mereka mempunyai PR, catatan-catatan yang mana yang akan diproses, seperti misalnya para netizen yang memparodikan maupun mengedit videonya, dan bahkan mungkin saya sebagai orang yang mereaksi video-video parodi yang dilakukan oleh para netizen. Tetapi kita tidak akan pernah takut dengan hal itu, bahwa demi bangsa dan negara ini
apapun itu risikonya kita harus hadapi untuk negara kita yang tercinta, untuk rakyat Indonesia yang harus terlepas dari genggaman para orang-orang yang mempunyai kehausan dalam kekuasaan seperti Prabowo Gibran ini. Baiklah, saya kira hanya itu. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah mampir untuk menonton dan semoga sehat selalu. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.